Saudara-saudara sekalian, mengenal kebenaran firman Tuhan bukan hanya kewajiban orang dewasa, tetapi juga anak-anak kita. Namun seringkali sebagai orang tua, kita hanya menyerahkan anak kita kepada guru-guru sekolah minggu, dan kita jarang atau bahkan tidak pernah terlibat secara langsung di dalam mendidik iman dan kerohanian mereka. Untuk itulah, saudara sekalian, Reform Legacy telah hadir dengan pelayanan yang baru, yang ditujukan bagi anak-anak dengan membantu memperlengkapi orang tua melalui intisari pelajaran serta keterampilan yang dapat digunakan untuk mengingat pelajaran tersebut. Materi dalam pelajaran ini dapat diakses melalui Instagram kami @reformlegacy. Dan kami berharap materi ini dapat menjadi berkat bagi Anda sekalian, serta Anda dapat membagikan semua materi ini secara free. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, jemaat GPI Kapasari yang saya cintai di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu lagi di dalam ibadah pada hari ini, dan kita akan masuk di dalam doa sebelum merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang masih tidak menentu, Tuhan tetap menyatakan anugerah. Kami boleh menghampiri Tuhan, memuji Tuhan, dan menikmati akan firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan apa yang akan dibagikan kiranya boleh jadi berkat yang menguatkan kita sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka beberapa bagian firman Tuhan. Pertama, mari kita membuka 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ke 3. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di dalam rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Lalu kita akan membuka, saudara sekalian, dari 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama, ya, sampai ayat yang ketiga. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Lalu terakhir, saudara sekalian, 2 Korintus pasal 9, ayat 1 sampai ayat yang ketiga lagi. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami di dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari, dan kalau kita ingat tahun lalu 2020 bulan Maret adalah awal daripada gejala pandemi corona, dan kita tidak terasa berarti sudah hampir 1 tahun di dalam satu keadaan kondisi yang seperti ini. Bapak Ibu, kita tahu di dalam masa 1 tahun ini begitu banyak hal terjadi yang menggemparkan seluruh kehidupan di dalam dunia ini. Cara kita beribadah dirubah atau terganggu karena pandemi ini. Termasuk juga adalah kehidupan pekerjaan kita, perekonomian kita. Hari ini Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi ini saya tergerak untuk memberikan satu tema yang berjudul The Joy of Giving. Sukacita di dalam memberi. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita semua.
Karena di tengah-tengah situasi pandemi ini banyak orang yang bergumul di dalam keadaan ekonomi, lalu bertanya, haruskah saya masih memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan? Bukankah pekerjaan saya sendiri begitu banyak mengalami kesulitan, perekonomian seluruh masyarakat terganggu, haruskah kita tetap memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang tema ini, tentang the joy of giving, sukacita di dalam memberi. Nah, saya ingin memulai saudara, pada waktu kita berbicara tentang persembahan atau pemberian, kita jangan berpikir bahwa pemberian itu berasal atau dimulai dari diri kita manusia. Alkitab justru mengatakan hal yang sebaliknya saudara, bahwa pemberian itu ternyata inisiatif dari Allah. Allah adalah satu pribadi yang memiliki satu inisiatif untuk memberikan persembahan kepada manusia terlebih dahulu, bukan manusia kepada Allah. Dari mana kita tahu? Dari peristiwa Kejadian 3 ayat ke-15. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, di situ Tuhan itu sudah mulai memberikan satu janji. Dia akan mempersembahkan anaknya bagi kita untuk menebus kita dari dosa. Saudara, inilah persembahan pertama yang dicatat di dalam Alkitab, saudara. Bukan manusia yang memberikan persembahan kepada Allah, tetapi Allah lah yang memberikan persembahan kepada kita. Dan ini yang menjadi dasar persembahan kita, persembahan di dalam Alkitab, ini menjadi dasar daripada teologi persembahan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di dalam Alkitab, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk memberikan persembahan kepada Allah. Ini dicatat di dalam kitab Taurat ya, kitab-kitab PL yang dipenuhi dengan berbagai macam aturan persembahan. Nah, kita harus ingat saudara, itu semua dimulai dari Allah terlebih dahulu yang mempersembahkan anaknya bagi kita. Nah, jadi saudara, Allah sebenarnya ingin mengajar kita untuk belajar meniru apa yang Allah lakukan bagi kita, yaitu memberikan satu persembahan dari hidup kita kepada Dia. Nah, saudara, apa ya makna kok kita ini orang percaya harus tetap memberikan satu persembahan kepada Allah? Tujuannya untuk apa sih saudara? Mengapa sih kita harus melakukan atau memberikan persembahan ini? Ada beberapa hal. Yang pertama saudara, ketika kita memberikan persembahan itu, kita itu meneladani sifat Allah seperti yang tadi saya katakan. Allah tidak memiliki kewajiban untuk mempersembahkan anaknya bagi kita. Tetapi Allah berinisiatif. Allah itu murah hati. Dia memberikan Kristus bagi kita supaya kita diselamatkan dari murkanya. Maka ini adalah hal pertama. Umat Tuhan diminta untuk memberikan persembahan supaya kita meneladani sifat Allah di dalam kemurahhatian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa atau makna apa kita memberikan persembahan? Ini mengingatkan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, orang percaya, bahwa sebenarnya apa itulah sebabnya saudara, iman Kristen dan persembahan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita ditebus menjadi anak Tuhan, salah satu hal yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, itu adalah memberikan persembahan kepada Dia. Ini sebagai satu peringatan, sebagai satu ucapan syukur bahwa apa yang kita miliki sebenarnya ini adalah miliknya Tuhan. Dan apa yang kita kembalikan ini sebenarnya terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saudara, makna yang ketiga, mengapa kita harus memberikan persembahan? Ini adalah menjadi satu hal untuk mengingatkan kita supaya hati kita, anak-anak Tuhan, itu tidak terikat kepada harta benda duniawi. Tuhan Yesus mengatakan ya, janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi karena itu akan rusak, karat ngengat, dan pencuri akan mengambil dan merusaknya dan sebagainya. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, Tuhan menuntut bangsa Israel itu memberikan persembahan di dalam bentuk ternak, di dalam bentuk tanaman, ya hasil kebun dan sebagainya, untuk mengingatkan bahwa supaya hati mereka, hati kita tidak terikat kepada materi yang sementara di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita kembali merenungkan, menggali dari apa yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus dan 2 Korintus. Di dalam dua surat ini saudara, rupanya Paulus itu banyak berbicara tentang persembahan. Nah, persembahan adalah satu isu yang bukan hanya muncul di tengah-tengah pandemi ini.
Tetapi ini juga menjadi isu ribuan tahun yang lalu di dalam jemaat mula-mula. Ketika begitu banyak pergumulan, jemaat itu bertanya kepada Paulus, haruskah saya memberikan persembahan atau tidak, dan sebagainya. Maka Paulus menjawab, saudara, di dalam dua surat ini, 1 Korintus dan 2 ini, banyak sekali dikotbahkan atau diajarkan berbicara tentang masalah spiritual gifts atau karunia-karunia rohani. Memang ayat ini, dua surat ini terkenal berbicara tentang spiritual gifts. Ada karunia untuk mengajar, karunia menasehati, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi surat 1 Korintus itu ada berbicara tentang satu hal yang menarik untuk kita renungkan, yaitu berbicara tentang persembahan, offering. Nah saudara-saudara, apa sih yang menjadi latar belakang Paulus menuliskan surat 2 Korintus dan 1 Korintus ini tentang persembahan? Yaitu adalah dilatar belakangi persembahan untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Saudara, rupanya orang-orang kudus di Yerusalem, gereja induk, gereja para rasul mula-mula ada di Yerusalem, itu mengalami satu pergumulan masalah keuangan. Ada berbagai tafsiran, saudara. Ya, mungkin mereka mengalami penganiayaan, ada yang mentafsirkan itu mungkin karena gagal panen dan sebagainya dan sebagainya, sehingga gereja induk di kota Yerusalem mengalami masalah problem di dalam finansial. Nah, itulah sebabnya Paulus itu mengumpulkan jemaat-jemaat di kota lain, kota-kota lokal lain untuk mendukung jemaat orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi dalam 1 Korintus 16 yang tadi kita baca, 2 Korintus 8 dan 9, Paulus itu merangkumkan apa yang saya sebut sebagai teologi persembahan. Nah kita akan belajar saudara hari ini, bagaimana sih kita sebagai umat Tuhan harus bersikap di tengah-tengah situasi yang begitu sulit ini. Kita tetap harus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan apa yang kita miliki, memberikannya di dalam persembahan. Saudara-saudara, kalau kita membaca dengan teliti di dalam keseluruhan pasal ya, nanti di rumah saudara baca seluruh pasal supaya mendapatkan gambaran yang lebih utuh, kita akan menemukan saudara, di dalam 2 Korintus 8, rupanya Paulus ini membandingkan jemaat Korintus dengan jemaat Makedonia. Nah, apa yang dibandingkan oleh Paulus? Di dalam 2 Korintus 8 tadi yang kita baca, di situ Paulus mengatakan sesuatu yang menarik. Bahwa jemaat Makedonia itu adalah jemaat yang miskin, jemaat yang sederhana, saudara. Tetapi dikatakan oleh Paulus, mereka adalah orang yang murah hati. Mereka adalah orang yang kaya di dalam kemurahan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, meskipun jemaat Makedonia ini ada jemaat yang kurang mampu, tetapi mereka itu ingin berbagian persembahan orang-orang kudus di Yerusalem tadi. Nah yang unik saudara, Paulus ternyata itu tidak pernah meminta kepada jemaat di Makedonia. Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Korintus. Paulus tidak pernah meminta atau menulis surat kepada jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia, ingat loh itu gerejamu induk di Yerusalem mengalami kesulitan. Ayo kumpulkan uang, bantu untuk mereka. Enggak saudara, kenapa? Karena Paulus tahu mereka sendiri kesusahan, mereka sendiri kesulitan. Tetapi yang unik di dalam bagian ini adalah jemaat Makedonia itu mau mengambil berbagian di dalam persembahan kepada jemaat di Yerusalem. Dan inilah yang membuat hati Paulus itu sangat tersentuh, sangat terharu melihat ketulusan jemaat di Makedonia. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa prinsip tentang persembahan yang kita rangkumkan dari ayat-ayat tadi yang kita baca. Saudara, bagaimana sih kita sebagai anak Tuhan itu harus belajar memberikan persembahan kita kepada Tuhan di dalam kondisi apapun. Yang pertama, saudara, ayat-ayat tadi dengan jelas mengatakan bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu selalu harus dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki. Jadi saudara, Tuhan itu tidak pernah menuntut apa yang tidak kita miliki. Ini sesuatu yang harus kita ingat baik-baik ketika kita mau memberikan persembahan. Saudara, kalau kita tidak bisa memberikan persembahan 1 miliar, kita tidak perlu sampai kebingungan. Oh Tuhan, saya tidak bisa memberikan persembahan 1 miliar untuk pekerjaan Tuhan. Loh Tuhan tidak minta dari apa yang tidak kita miliki kok.
Tuhan meminta dari apa yang kita miliki. Saudara ingat bagaimana Tuhan meminta menguji iman Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Kenapa? Karena Ishak adalah milik Abraham. Tuhan tidak meminta, ayo persembahkan 10 anakmu. Enggak. Dan Tuhan, Abraham tidak punya 10 anak. Anaknya cuma Ishak yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Nah saudara, inilah prinsip yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2 tadi yang kita baca saudara. Dikatakan oleh Paulus, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Hasil kerjamu. Seberapapun berkat yang Tuhan berikan kepada engkau, itulah yang menjadi hakmu. Dan itulah yang menjadi bagian yang harus engkau berikan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Paulus di dalam 1 Korintus 16 itu juga mengatakan, hendaklah tiap-tiap orang itu menyisihkan dan menyimpannya di rumah. Artinya apa saudara? Artinya ini adalah satu persembahan yang direncanakan. Engkau harus menyisihkan, bukan menyisahkan, saudara. Harus tahu ya bedanya menyisahkan dengan menyisihkan. Menyisihkan itu berarti betul-betul direncanakan. Oh Tuhan memberkati keluarga kita dengan sejumlah harta atau sejumlah uang segini. Mari kita sisihkan, mari kita simpan di rumah. Supaya pada waktunya nanti, kata Paulus, dia atau mereka akan memberikannya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah prinsip yang sama juga di dalam perjanjian lama. Berarti dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, prinsip Tuhan di dalam persembahan itu tidak pernah berubah, saudara. Tuhan tidak pernah meminta dari apa yang tidak kita miliki. Tapi Tuhan meminta apa yang Dia berikan, Dia berkati di dalam kehidupan kita. Maka di dalam 2 Korintus 8 di situ dikatakan, jemaat Makedonia itu memberi dari kekurangan mereka. Jemaat Makedonia jemaat yang sederhana. Ya ini yang kami miliki Paulus, tidak banyak. Tapi inilah yang bisa kami kumpulkan, kami persembahkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di kota Yerusalem. Saudara-saudara, Alkitab memberikan contoh banyak di dalam prinsip yang pertama ini. Kalau kita mengingat di dalam Markus 12 ayat 42, di situ Tuhan memberikan satu contoh tentang seorang janda miskin memberi dari apa yang dia punya. Tuhan tidak menghina saudara. Oh memberi kok cuma segini ya untuk saya, kata Tuhan. Tidak. Tuhan justru memuji. Pertama ini mengajarkan kepada kita. Pada waktu kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, itu tidak perlu kita nunggu harus jadi orang kaya raya. Saudara-saudara, oh saya sungkan kasih untuk pekerjaan Tuhan cuma segini. Terlalu sedikit. Nanti tunggu saya jadi konglomerat. Harus saya, dan apa yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari dari prinsip ini? Saudara Paulus mengatakan bahwa persembahan itu harus dari inisiatif diri kita sendiri, saudara. Bukan dari suatu yang dipaksa. Nah, kita pada waktu mau memberikan persembahan di dalam 2 Korintus 8 ayat 4, Paulus itu memuji jemaat Makedonia. Dikatakan, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami. Coba bayangkan saudara. Paulus tadi saya katakan tidak pernah memaksa jemaat Makedonia. Tidak pernah meminta jemaat Makedonia. Karena jemaat Makedonia sendiri adalah jemaat yang di dalam kekurangan. Tetapi saudara, mereka itu memaksa kami, kata Paulus. Mereka mendesak kami supaya kami itu menerima persembahan yang mereka berikan. Paulus tersentuh, Paulus terharu dengan jemaat ini. Maka Paulus mendidik jemaat di Korintus yang tidak mau berbagian di dalam persembahan. Saudara-saudara, persembahan itu harus muncul dari inisiatif diri sendiri. Bukan karena niru-niru orang lain, bukan karena saingan, dia kasih segini, saya harus kasih lebih besar, tidak boleh. Persembahan juga tidak boleh berdasarkan satu tekanan atau satu paksaan dari orang lain. Ini sesuatu prinsip yang Paulus ingin tekankan kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kenapa persembahan itu tidak boleh dipaksa? Saudara? Karena persembahan itu yang muncul dari satu inisiatif diri kita sendiri, itu adalah satu hal yang menunjukkan kedewasaan rohani. Ya. Jadi saudara sekalian,
Di dalam kedewasaan rohani itulah kita harus belajar untuk mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tidak boleh, kata Paulus, dengan bersungut-sungut, tetapi harus dengan kerelaan hati. Di dalam kondisi apapun, saudara, mesti belajar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan inisiatif sendiri. Yang ketiga, mengapa kita harus memberikan persembahan atau apa prinsip ketiga di dalam memberikan persembahan? Saudara, persembahan itu harus diberikan sesuai dengan kerelaan hati kita masing-masing. Jadi persembahan itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak pernah paksakan di dalam hidup kita. Jadi jangan saudara memberikan persembahan itu adalah sesuatu yang menjadi beban di dalam hidup kita. Saudara, yang unik di dalam ayat tadi yang kita baca ya, Paulus itu tidak pernah memberikan atau tidak menentukan jumlah atau bahkan persentasenya. "Oi, kamu dapat berapa? Ayo persembahkan untuk Yerusalem. Berapa persen? 10%, 20% untuk mendukung pekerjaan Tuhan." Tidak, saudara. Paulus mengatakan dengan kerelaan hatimu sesuai dengan dorongan hatinya. Tuhan ingin kita memberikan persembahan kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa sih Paulus kok mengatakan kerelaan hati? Bukan dengan jumlah tertentu atau rumus-rumus persentase tertentu. Sekali lagi saudara, di dalam bagian ini Paulus itu ingin mendidik jemaat di Korintus supaya menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Saudara-saudara, salah satu kedewasaan rohani seseorang mengikut Tuhan itu bukan diukur dari berapa banyak dia bisa memiliki karunia-karunia rohani. Bukan itu, saudara. Tetapi kedewasaan rohani seseorang itu dinilai dan diukur salah satunya adalah bagaimana dia berelasi dengan harta benda yang Tuhan titipkan di dalam hidupnya dia. Saudara, kita ingat Ananias dan Safira di dalam Kisah Rasul 5, itu ada pasangan suami istri yang tidak rela memberikan persembahan kepada Tuhan. Setelah mereka jual tanah, lalu mereka berikan hanya sebagian untuk Tuhan. Padahal awalnya mereka rencanakan berikan semua untuk Tuhan. Saudara, Ananias dan Safira akhirnya singkat cerita Tuhan hukum kedua-duanya mati, dihukum Tuhan sebagai peringatan bagi kita. Maka ketika kita mau memberikan persembahan, harus dengan ada satu kerelaan, sukacita di dalam hidup kita masing-masing. Supaya apa? Supaya persembahan itu tidak menjadi satu beban bagi kita. Persembahan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, melalui apa yang kita renungkan pada hari ini secara singkat, saya ingin menekankan kepada kita, di dalam situasi apapun, termasuk di dalam situasi pandemi seperti ini, di mana perekonomian kehidupan kita terganggu luar biasa, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak ada alasan kita tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Seberapapun yang Tuhan berikan di tengah-tengah kesulitan kita harus menyisihkan sebagian untuk tetap mendukung pekerjaan Tuhan. Saya harap saudara, apa yang kita pelajari dari surat Korintus ini boleh mengingatkan kepada kita. Kita boleh belajar dari jemaat Makedonia meneladani mereka di dalam memberikan persembahan. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu senantiasa menghibur dan mengingatkan kami. Kami boleh belajar banyak hal, khususnya di dalam memberikan persembahan. Tuhan, Engkau tahu di tengah-tengah situasi seperti ini, kehidupan kami, khususnya perekonomian kami, mengalami satu kegoncangan yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini, hati kami seringkali dicobai, digoda untuk menahan apa yang Tuhan sudah berkati, sehingga kami tidak rela untuk mengembalikan dan mendukung untuk pekerjaan Tuhan. Melalui firman-Mu pagi ini Tuhan, Engkau yang mengingatkan kami, supaya kami terus belajar di dalam hidup ini, di dalam kondisi apapun, untuk selalu mengingat Tuhan, mengingat pekerjaan Tuhan, sebab Tuhanlah yang terlebih dahulu sudah mempersembahkan anak-Mu bagi kami.
Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.